Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suruni Abdillah dengan NIM 22002266. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai penjadwalan diklat dan persiapan pelaksanaan diklat. Yang pertama yaitu konsep jadwal pelatihan. Jadwal pelatihan adalah rencana waktu yang mengatur kapan dan bagaimana pelatihan yang tepat. Jadwal yang tepat dapat memastikan bahwa seseorang dapat mengikuti pelatihan dengan efektif tanpa harus mengganggu jadwal kerja atau kegiatan lainnya. Jadwal pelatihan adalah rencana waktu yang mengatur kapan dan bagaimana pelatihan akan dilaksanakan. Tentu penyusunan jadwal pelatihan merupakan langkah penting dalam merencanakan dan mengelola program pelatihan dengan efektif. Jadwal pelatihan ini disusun oleh bagian penyelenggaraan pelatihan di setiap lembaga pelatihan dan dikoordinasikan dengan tenaga pelatihan atau instruktur, yang mana jadwal ini dipergunakan sebagai pegangan bagi tenaga pelatih atau instruktur penyelenggara dan peserta latihan berlangsung sesuai dengan program latihan. Jadwal biasanya disusun secara rinci sampai ke tahap jam mengajar dan instruksinya. Jadwal yang sudah dibuat disahkan oleh lembaga atau KAISE penyelenggara pelatihan. Di Indonesia, training kerja diatur dalam PP nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pelatihan atau training adalah seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, dan etos pada tingkat keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Yang kedua yaitu contoh rancangan jadwal pelatihan berdasarkan pola pelatihan. Di sini ada beberapa pola pelatihan, yaitu yang pertama yaitu pola pelatihan 4 jam yang mana 4 kali 45 menit. Maksudnya di sini adalah di dalam pelatihan tersebut dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pembukaan yang mana ada durasinya 35 menit. Yang kedua yaitu pembahasan yang mana tahapnya yaitu selama 45 menit. Ini menggunakan metode diskusi kelompok. Dan yang ketiga yaitu penyampaian hasil diskusi kelompok, yang mana ini menggunakan metode presentasi yang waktunya selama 60 menit. Dan yang keempat adalah kesimpulan dari em, materi tersebut, yang ini dilakukan secara diskusi kelompok selama 40 menit. Yang kedua yaitu pelatihan pola 8 jam 480 menit. Yang mana di sini dibagi menjadi 7 sesi. Yang pertama yaitu tahap pembukaan. Tahap pembukaan itu mulai dari kata sambutan, doa, dan lain sebagainya. Itu menggunakan metode pleno yang mana durasinya 30 menit. Dan yang tahap kedua yaitu penyajian pendahuluan. Ini biasanya dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab, yang mana waktunya adalah 30 menit. Dan yang ketiga adalah identifikasi permasalahan atau pembahasan, yang mana ini menggunakan metode diskusi kelompok, waktunya yaitu 45 menit. Dan yang keempat yaitu presentasi dari hasil diskusi kelompok tersebut menggunakan metode pleno, yang mana waktunya yaitu 60 menit. Dan yang kelima yaitu kesimpulan dari presentasi tersebut, ini menggunakan metode diskusi kelompok yang mana waktunya 45 menit. Dan yang keenam yaitu menyusun rencana aksi. Ini juga menggunakan metode diskusi kelompok yang mana waktunya yaitu 90 menit. Dan yang terakhir adalah presentasi rencana aksi. Ini menggunakan metode pleno dengan waktu 60 menit. Dan yang ketiga yaitu pelatihan pola 16 jam, yaitu 16 kali 45 menit. Maksudnya di sini adalah tahap pelatihan tersebut dibagi menjadi 9 sesi. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan dengan cara pleno itu durasinya lebih lama, yaitu 90 menit. Yang kedua yaitu
menyampaikan pembahasan materi, ini menggunakan diskusi pleno yang waktunya 90 menit. Yang ketiga yaitu identifikasi permasalahan menggunakan diskusi kelompok, waktunya juga 90 menit. Dan yang keempat adalah sesi presentasi hasil diskusi. Ini karena melakukan presentasi, maka waktunya disingkat menjadi 45 menit. Selanjutnya yaitu sesi kelima, yaitu kesimpulan dari presentasi kelompok itu menggunakan metode diskusi waktunya 90 menit. Yang keenam, penyusunan rencana aksi. Ini menggunakan diskusi kelompok waktunya 90 menit. Dan yang ketujuh yaitu penyusunan instrumen penilaian penyusunan instrumen menggunakan diskusi kelompok waktunya 90 menit. Dan yang kedelapan adalah presentasi hasil kerja kelompok menggunakan diskusi pleno dengan waktu 90 menit. Dan kesembilan adalah refleksi atau penutup. Ini menggunakan metode ini memakai waktu selama 45 menit. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya itu pola 24 jam 24 kali 45 menit. Maksudnya di sini adalah di sini kita menggunakan pola selama pelatihan itu memakai waktu selama 3 hari, dan masing-masing dari hari tersebut menjadi beberapa tahap, yaitu dimulai dari contoh jam 8 sampai jam 5 itu, dan itu dibagi dari beberapa tahap, dari pembukaan, istirahat, dan juga pembahasan, istirahat, dan juga penutup. Begitupun dengan hari selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pelatihan pola 32 jam, yaitu 32 menit dikali 45 menit. Di sini dibagi untuk menjadi 3 hari, yang mana sama dengan pola 32 jam, dibagi dengan beberapa sesi, tetapi waktunya lebih lama. Yang selanjutnya itu pelatihan pola 40 jam, pelatihan pola 40 jam, 40 kali 45 menit. Ini pelatihannya selama 5 hari. Dan ini dibagi menjadi 11 tahap. Dan yang selanjutnya, pelatihan pola 24 jam. Yang selanjutnya adalah contoh format pelatihan secara umum. Di sini adalah format pola pelatihan yang secara umum yang mungkin digunakan oleh lebih banyak digunakan oleh agen-agen pelatihan diklat, karena ini lebih simpel dan bisa dilihat dari presentasi saya. Beginilah pola pelatihan secara umum. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi persiapan pelaksanaan diklat. Jadi, dalam persiapan pelaksanaan diklat ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan ini adalah analisis kebutuhan diklat, yaitu proses berkelanjutan dalam dalam pengumpulan data untuk menentukan apakah kebutuhan pelatihan ada sehingga pelatihan dapat dikembangkan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Melakukan analisis merupakan dasar keberhasilan dari program pelatihan. Analisis kebutuhan diklat adalah proses yang berkelanjutan yang mana harus dilakukan karena seringkali organisasi akan mengembangkan dan melaksanakan pelatihan tanpa terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan. Ada 4 alasan utama mengapa analisis kebutuhan harus dilakukan sebelum program pelatihan dikembangkan. Yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi masalah tertentu dalam organisasi. Misalnya yaitu kepegawaian dan manajemen harus tahu apa masalahnya sehingga pelatihan yang paling tepat, jika pelatihan adalah jawabannya, akan diarahkan ke masalah-masalah organisasi. Sebagai contoh, jika seorang manajer mendekati bagian kepegawaian dengan permintaan untuk program komunikasi. Yang kedua yaitu alasan mengapa pentingnya analisis kebutuhan diklat, yaitu untuk mendapatkan dukungan manajemen. Maksudnya yaitu manajemen biasanya berpikir pelatihan adalah hal yang baik untuk dilakukan. Sikap ini dapat diletakkan langsung di awal analisis kebutuhan. Cara untuk memperoleh dukungan manajemen adalah untuk memastikan bahwa pelatihan langsung mempengaruhi apa yang terjadi
pada kepegawaiannya. Dan yang ketiga yaitu untuk mengembangkan data evaluasi. Maksudnya di sini adalah kecuali kebutuhan informasi yang dikembangkan sebelum melakukan pelatihan, evaluasi yang terjadi setelah program mungkin tidak valid. Dan melakukan analisis kebutuhan pertama, pelatihan dapat mengukur efektivitas program. Dan yang keempat yaitu untuk menentukan biaya dan manfaat pelatihan. Pelatihan biasanya dipandang sebagai gangguan daripada kontribusi terhadap kinerja organisasi. Hal ini terjadi ketika pelatih gagal untuk mengembangkan analisis manfaat atas biaya untuk melakukan pelatihan mereka. Namun, sebagian besar pelatihan berpendapat bahwa manajemen tidak akan menghabiskan uang untuk pelatihan. Yang selanjutnya yaitu tahap mengembangkan dan menyusun materi pelatihan. Desain pelatihan dilakukan tidak hanya konsep saja, tetapi pelaksanaan pelatihan juga harus mendesain tempat pelatihan, jadwal, media, metode, dan materi yang akan diberikan, serta mendesain proses pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan seperti kerapian dan ketertiban proses pelatihan. Yang harus diperhatikan dalam desain pelatihan yaitu tingkat keaktifan dan kemampuan peserta, serta kategori dan latar belakangnya. Durasi periode pelatihan bervariasi dengan keterampilan dan pengetahuannya akan diperoleh. Isi program pelatihan menekankan pada jenis materi yang akan dipelajari. Materi pelatihan membuat aspek informasi, pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap, pengambilan keputusan, dan keterampilan pemecahan masalah, dan metodologi penelitian yang sesuai ditentukan oleh beberapa faktor seperti topik bahasan, waktu, peserta, dan ketersediaan sumber daya organisasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan menyusun materi pelatihan, yaitu merupakan bahan atau kurikulum yang sesuai dengan tujuan pengembangan SDM yang akan diwujudkan oleh organisasi. Materi pelatihan dikembangkan dengan memperhatikan aspek berikut. Yang pertama yaitu kejelasan materi yang disajikan, kesesuaian materi dengan kebutuhan pegawai, dan kemanfaatan materi untuk pegawai dalam bidang pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu melakukan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses pencarian dan penarikan sekelompok calon karyawan yang memiliki potensi untuk mengisi lowongan pekerjaan. Maksudnya di sini adalah menyeleksi siapa saja yang pantas untuk mengikuti pelatihan yang akan diadakan tersebut. Selanjutnya yaitu menyusun rencana pelatihan. Rencana pelatihan merupakan dokumen perencanaan tahapan pelatihan yang disusun berdasarkan analisis terhadap isi materi pelatihan secara keseluruhan. Rencana pelatihan digunakan sebagai acuan bagi tenaga pelatih atau instruktur untuk memfasilitasi dan memilih metode pelatihan yang tepat bagi peserta pelatih sesuai dengan materi pelatihan yang ditempuh masing-masing peserta pelatihan. Selanjutnya yaitu menyiapkan SDM dan fasilitas. SDM di sini adalah penyelenggara, tenaga pelatih atau instruktur, adalah seorang yang menyampaikan materi pelatihan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dan yang ketiga adalah peserta pelatihan. Ini adalah orang yang akan menerima materi. Yang selanjutnya fasilitas. Fasilitas itu bisa berupa peralatan, mulai dari kursi, meja, speaker, mic, dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu materi pelatihan yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah tempat pelatihan, dan yang keempat adalah referensi atau sumber rujukan atau menjadi acuan untuk dipelajari dalam pelatihan tersebut. Yang terakhir adalah menyusun jadwal pelatihan. Jadwal pelatihan disusun oleh bagian penyelenggara lembaga pelatihan dan koordinasi dengan tenaga pelatih instruktur. Jadwal dipergunakan sebagai pegangan bagi tenaga pelatih instruktur, penyelenggara, dan peserta latihan untuk mengetahui tahapan selama latihan berlangsung sesuai dengan program latihannya tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang terlebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.